Halo semuanya, di video kita pertama kali ini, kita akan masuk ke bab pertama, tentang pengenalan virtual mesin. Nah, di bab pengenalan virtual mesin ini, kita akan belajar apa lagi sih? Jadi, di pengenalan virtual mesin ini, kita akan belajar tentang apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, serta download dan install VMware. Seperti gambar di sebelah kiri ini adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Di bagian bawahnya terdapat hardware seperti storage, compute, memory, dan lain-lain. Terus di atasnya ada operating system atau OS, kemudian di atasnya ada aplikasi. Misal gini, di hardware ini adalah laptop saya. Nah, di laptop saya itu sudah terinstall OS di mana saya menggunakan operating system Windows. Nah, di Windows saya ini sudah terinstall berbagai macam aplikasi. Itulah yang disebut dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, sekarang gimana sih arsitektur yang menggunakan virtual mesin? Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar sebelah kanan, di bagian paling bawah, sama tuh kayak yang arsitektur tanpa virtual mesin. Ada hardware-nya, terus ada OS-nya. Nah, tapi bedanya di sini ada yang namanya hypervisor. Hypervisor itu apa sih? Nah, jadi hypervisor itu sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Jadi kalau teman-teman udah install yang namanya hypervisor ini, maka teman-teman bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, teman-teman bisa membuat banyak virtual mesin ini tergantung dari storage teman-teman nih. Misal, kalau storage kalian itu 512 GB. Nah, itu besar kan? Jadi kalian bisa tuh buat banyak-banyak virtual mesin. Terus di virtual mesin ini juga bisa ngeliat, tuh lihat ada hardware-nya, terus juga ada OS-nya dan aplikasinya. Jadi dapat disimpulkan kalau virtual mesin ini adalah komputer virtual kita. Jadi kalau teman-teman udah install hypervisor ini, kalian bisa buat virtual mesin atau komputer virtual di mana isinya hampir sama seperti laptop kita, di mana terdapat hardware-nya, OS-nya, dan juga aplikasi-aplikasinya. Itulah kita udah membahas tentang apa itu virtual mesin. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur pada virtual mesin. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini udah ada dua gambar. Yang pertama ada bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Di tipe 2 hypervisor ada hosted arsitektur. Nah, di bare metal arsitektur ini setelah hardware, kita sudah menginstal yang namanya hypervisor. Seperti pembahasan di sebelumnya, hypervisor itu aplikasi yang bakal kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual mesin. Di bare metal arsitektur ini, hypervisor yang biasa digunakan ada Proxmox, terus ada VMware ESXi. Lalu apa tuh bedanya? Kalau di VMware ESXi ini berbayar, sedangkan kalau di Proxmox open source dan tentunya gratis. Tapi buat teman-teman yang bekerja di kantor, lebih disarankan buat menggunakan yang VMware, soalnya fiturnya juga lebih banyak. Oke, selanjutnya ke yang hosted arsitektur. Di sini pada hardware sudah terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor kita sudah menginstal yang namanya host OS. Nah, baru di atasnya kita bisa menginstal hypervisor. Hypervisor yang biasa digunakan di hosted arsitektur ini ada VMware dan VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, kalau VMware itu berbayar, tapi VirtualBox itu gratis. Hosted arsitektur ini juga biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri nih. Jadi ketika kita ingin belajar maupun ingin mencoba tentang virtual mesin, bisa nih menggunakan hosted arsitektur ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload hypervisor. Kita akan mendownload yang VirtualBox. Oke, langsung aja.
Kalian bisa pakai aplikasi pencarian seperti Google Chrome maupun Microsoft Edge. Di sini saya akan menggunakan yang Microsoft Edge. Langsung aja kita cari download VirtualBox. Kita klik yang paling atas. Nah, di sini kalian bisa memilih sesuai dengan host OS yang kalian gunakan. Misal nih, kalau kalian pakai macOS atau Linux, kalian bisa klik yang ini ya. Berhubung saya pakai yang Windows, jadi saya akan klik yang Windows. Oke, langsung kita download. Tetapi di sini saya tidak akan mendownload. Soalnya sebelumnya saya sudah pernah mendownload VirtualBox ini. Oke, langsung aja ke instalasi. Kita bisa klik 2 kali file VirtualBox-nya. Kemudian kita pilih yang yes. Terus next. Di sini kalian bisa memilih tempat untuk menyimpannya. Kalau saya di sini saya simpan di C. Lalu next. Lalu klik yes. Yes lagi. Terus next. Dan kemudian klik yang bagian install. Lalu kita tunggu penginstalannya. Di sini agak lama ya, jadi nanti akan saya cut aja. Nah, kalau udah selesai, tinggal kita klik finish. Kemudian kita cari VirtualBox. Kita klik. Kita tunggu. Nah, kira-kira begini tampilan awal dari VirtualBox yang bakal kita gunakan untuk membuat virtual mesin. Selanjutnya kita akan untuk mencoba download dan install VMware. Langsung saja kita ke Microsoft Edge. Kemudian kalian bisa cari download VMware. Klik link yang paling atas. Nah, seperti yang kita ketahui kalau VMware ini berbayar. Tetapi kita bisa mencoba trial selama 30 hari dengan fungsi yang lengkap. Langsung aja scroll ke bawah. Di sini kalian bisa memilih sesuai dengan host OS yang kalian gunakan. Bisa Linux dan Windows. Kalian bisa memilih kemudian download now. Karena saya sebelumnya sudah pernah mendownload VMware ini, jadi saya tidak akan mengklik download now yang di sini. Oke teman-teman, langsung aja kita ke tahap penginstalan VMware yang sudah kita download tadi. Kita bisa langsung klik 2 kali. Kemudian kita bisa klik yang yes. Kita tunggu. Setelah itu kita klik yang yes lagi. Di sini kita tunggu aja ya, soalnya agak lama. Oke, kemudian akan muncul seperti ini. Kita bisa langsung klik yang next. Kemudian kita bisa next lagi. Terus kemudian masih tetap next. Dan klik yang bagian change. Kita tunggu lagi. Di sini agak lama, jadi nanti bakal saya cut. Setelah itu akan otomatis
ada bagian ini. Kita tinggal klik yang finish. Kemudian jika sudah, kita bisa langsung cari VMware. Oke teman-teman, jadi inilah tampilan awal dari VMware yang sudah kita download dan install tadi. VMware ini bakal kita gunakan untuk membuat virtual mesin. Kira-kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bakal belajar lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.